Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, jumpa lagi bersama saya Aldo Aril Putra, asal Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau. Alhamdulillah saya bergabung di Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia pada tanggal 15 Mei 2022. Dan saya mulai menghafal pada 18 Mei 2022. Dan Alhamdulillah total hafalan saya, total ziyadah saya dari mulai awal menghafal sampai sekarang sudah 30 juz. Oke, Alhamdulillah saya pribadi punya niat menghafal itu dari semenjak kecil, karena di rumah saya ada pengajian. Jadi terkadang saya ikut mengaji. Kemudian saya lihat orang-orang di situ pada semangat, padahal umurnya udah pada tua semua kadang. Ada yang udah SMP, SMA, bahkan udah nenek-nenek pun masih belajar mengaji. Jadi dari situ terbentuk niat saya buat menghafal Quran, walaupun hanya sekedar ucapan saja. Jadi semenjak kecil ketika ditanya apa cita-citanya, saya cuma bilang pengen menghafal Quran. Dan Alhamdulillah hal itu terwujud ketika saya lulus dari SMA. Kemudian saya kerja. Setelah kerja, ada teman saya yang kebetulan baru pulang ke kampung halaman saya. Dia juga menghafal Quran. Jadi di situ mendadak keingat tujuan saya dulu pengen menghafal Quran. Oleh karena itu saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya ikut gitu. Kemudian teman saya itu mondoknya itu di Tasikmalaya sebelumnya. Jadi ketika teman saya pengen balik, ada waktu jeda sebulan tuh persiapan saya tuh buat menuju ke Tasikmalaya. Jadi selama sebulan tuh persiapan saya tuh sangat mendadak. Kan orang-orang kan biasanya 3 bulan atau ya pada intinya lama lah. Tapi saya di situ mendadak sekali. Jadi saya kayak kebetulan gitu, mungkin sudah takdir Allah juga, lagi sementara kerja tiba-tiba ada niat buat pengen menghafal, ya udah langsung jalan aja, nggak pikir panjang. Walaupun saya dalam kondisi ya bisa dibilang kurang rezeki juga, kurang ada lah, kurang banyak gitu, bukan kurang banyak juga ya, gimana ya, pas-pasan. Jadi saya dengan modal niat saja, saya bismillah niat pengen menghafal Quran, saya jalan aja. Dan Alhamdulillah saya berada di Tasikmalaya dari tahun 2021 bulan Juni. Kemudian saya berada di Tasikmalaya itu Alhamdulillah saya bisa memiliki total ziyadah sebanyak 17 juz semenjak ada di Tasikmalaya. Kemudian ketika berada di Tasikmalaya itu karena pesantrennya juga mau tutup, dan kebetulan tutupnya itu pada bulan Mei 2022. Jadi saya berada di Tasikmalaya itu selama 11 bulan. Mulai dari saat itu saya tuh bingung kok gini ya, menghafal Quran udah 11 bulan tapi total ziyadah itu hanya sedikit gitu, nggak pada umumnya. Teman-teman saya tuh ziyadah itu bisa ada yang 40 hari udah bisa 30 juz, kok saya kayak gini. Di situ pikiran saya buyar dan saya pengen balik ke kampung halaman pada saat itu. Namun alhamdulillah qadarullah, saya mendapat info dari teman saya yang kebetulan bersama-sama dengan saya di Tasikmalaya tentang info ada Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia di situ. Ia temukan itu ada di Instagram, dan kebetulan kami coba-coba buat ikut daftar di situ. Dan alhamdulillah ternyata diterima. Namun diterimanya itu wajib masuknya itu bulan Mei, sedangkan bulan Mei itu belum termaksud program yang tahfiz di di Tasikmalaya tadi belum selesai. Jadi sempat ditunda gitu. Dan ternyata ditunda itu kami nggak jadi masuk. Dan alhamdulillah setelah itu ada jeda beberapa bulan setelah itu kembali kan, astagfirullah. Jadi ada jeda beberapa bulan,
ada 1 bulan tuh, ada sekitar 1 bulan di situ kosong karena tadi gagal masuk di Kendaga Insan Mulia. Namun saya secara pribadi udah simpan nomor manajer dari Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia. Dan ketika setelah tutup program tahfiz yang di Tasikmalaya, di situ saya ketika saat itu kepikiran juga kembali, pengen balik ke kampung halaman. Saya rasa kayak nggak ada gunanya gitu, kok gini ngafal Quran udah susah, ngafalnya lama gitu. Dan alhamdulillah ketika saat saya galau tersebut, Allah memberi petunjuk. Allah ketika saya buka WA, karena saya sudah simpan nomor manajer Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia, saya lihat di situ beliau pasang status ternyata masih menerima 2 orang santri lagi. Dan alhamdulillah mulai saat itu saya ada keinginan kembali pengen menghafal Quran. Dan alhamdulillah ketika saya chat, ustadznya menerima saya. Kemudian saya berangkat dari ke Kendaga Insan Mulia tanggal 15 Mei 2022. Dan mulai saat itu saya merasa bersemangat kembali buat menghafal Quran. Alhamdulillah, perasaan saya tuh ketika selesai ziyadah 30 juz itu ada rasa bahagia, ada rasa takut. Bahagianya itu karena Allah mengizinkan saya buat menghafal Quran. Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menghafal Al-Quran, walaupun sebenarnya saya juga bergelimang dosa, banyak dosa, tapi Allah tetap mengizinkan saya buat menghafal Quran. Dan bahkan Allah mempermudah, cuman hanya karena niat yang kuat aja. Dan rasa takut saya itu ketika saya sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz, namun saya tidak bertanggung jawab terhadap hafalan saya, terhadap setoran saya tadi, terhadap kelakuan saya masih buruk, terhadap cinta saya kepada Allah. Saya takut ketika saya sudah ziyadah 30 juz itu, saya takut malah tambah lalai. Padahal saya udah diberi kesempatan untuk menghafal 30 juz. Dan semoga saya berharap semoga niat saya bisa kembali kuat sebagaimana tujuan awal saya ingin menghafal Quran. Pada dasarnya menghafal Quran itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Namun ketika kita mulai lalai dengan hafalan kita itu, kita harus pertanyakan kembali di mana rasa cinta kita tadi itu kepada Allah. Buat saya pribadi, pengalaman yang paling mengesankan itu ketika menghafal, ketika kita lagi semangat-semangatnya menghafal, terus tiba-tiba kita merasa lelah, merasa capek, terus di situ datang hal-hal yang membuat kita lalai untuk bergaul dengan Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di situ terkadang saya bingung mau ngapain, padahal jelas-jelas tujuan saya pengen menghafal Quran. Kesan saya itu kalau udah capek itu terkadang bingung mau ngapain, padahal sebenarnya kita itu bisa. Kalau bingung itu ya tinggal baca lagi Al-Qurannya. Kalau bingung itu, kalau udah capek tadi itu, tinggal ingat lagi tujuan awal kita. Itu yang paling berkesan menurut saya ketika menghafal Al-Quran. Ketika sudah lelah, capek, udah bosan menghafal Al-Quran tuh bingung mau ngapain, padahal tujuan saya itu jelas gitu, pengen menghafal Al-Quran. Insya Allah cita-cita saya atau keinginan saya setelah selesai program dari Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia, atau setelah menghafal Quran ini, keinginan saya itu ingin memperdalam ilmu agama. Jadi saya ingin belajar lagi, insya Allah ingin terus belajar, terutama itu dalam bidang ya ilmu agama seperti ilmu fikih,
tentang hadis. Jadi insya Allah setelah dari sini saya akan berusaha untuk mondok lagi insya Allah untuk memperkuat ilmu agama saya. Dan setelah itu insya Allah saya akan berusaha untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya untuk Rumah Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, semoga Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia bisa terus semangat, bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman yang ada di Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia, dan semoga Allah memberikan kemudahan juga untuk Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia. Dan yang paling terpenting ialah semoga Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia bisa terus istiqomah, bisa terus sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu membangun 1000 rumah tahfiz Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua saya, ibu saya. Semoga Allah berikan kesehatan selalu, dan juga kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya, selalu memotivasi saya untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu memberikan senyumannya walaupun sifat saya tak begitu baik, walaupun saya kadang bersifat yang gak bagusan kepada teman-teman, tapi teman-teman semua tetap mau tersenyum dan berbagi kebahagiaan kepada saya. Dan juga kepada para asatiz, terima kasih banyak karena sudah mau menemani saya selama berada di Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia. Dan walaupun saya begitu nakal, tapi para asatiz masih tetap mau memberikan bimbingan dan dukungannya dengan penuh keikhlasan. Terima kasih banyak juga kepada Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia karena telah menyediakan fasilitas yang begitu lengkap, dari bangun sampai tidur lagi tuh Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik. Dan juga kepada para donatur, terima kasih banyak. Antum sekalian tidak akan begitu mudah mengulurkan tangan untuk membantu kami jikalau antum sekalian tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum semua diberi kemudahan untuk memberikan bantuan kepada kami, untuk memberikan sedikit rezeki yang telah Allah berikan, itu berarti antum adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Semoga Allah mengabulkan keinginan-keinginan yang antum inginkan, baik yang belum tercapai dan akan yang diinginkan lagi. Dan juga semoga kita bisa terus bersemangat, terus diberi kemudahan, terus diberi keistiqomahan dalam bergaul bersama Al-Quran, dalam berinteraksi bersama Al-Quran, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semoga kita bisa selalu bersama Al-Quran, dan juga semoga kita bisa bersahabat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan ialah yang mau bertaubat. Mungkin cukup sekian. Wa khairan laisa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perasaan saya tentunya kaget karena Aldo itu termasuk dari salah satu santri yang terakhir masuk, tapi dia pula yang pertama khatam di antara kami. Saya sangat terharu dan bahagia juga karena salah satu teman saya, yaitu dia menyetorkan setoran terakhirnya itu lebih cepat daripada teman-teman yang lainnya. Perasaan Ardi saat melihat setoran terakhir Aldo, Masya Allah, karena ada rasa terharu, bahagia, dan karena beliau semangat, gitu, istiqomah, selalu di depan. Kalau halaqah baru mulai itu Aldo tuh selalu di depan gitu. Jadinya tuh anak tuh termotivasi tuh, Masya Allah. Jadi waktu itu pernah saya di posisi lagi down gitu, dan Aldo sempat memberikan beberapa kata-kata motivasinya buat saya sehingga saya bisa semangat kembali. Sering tersenyum gitu kan, bikin saya ketawa. Ketika Ardi lagi ada masalah, ketika Ardi lagi sedih atau yang lain-lain, itu Aldo tuh selalu menasihati dengan baik gitu. Jadinya kenal ke hati gitu, Ustaz. Mantap. Wow. Baik.